polymerase, the effect of TB. Jadi yang bakal dibilangin ya adalah tentang RNA polymerase. Jadi RNA polymerase itu ingat-ingat lagi fungsinya untuk apa gitu kan. So relate to the tuberculosis, what is the effect? Is it will brings a template or another strain of RNA atau gimana gitu kan. Nah, yang utamanya kalian harus hafal dulu term or the function of RNA polymerase so you can answer this question gitu. TB is just like an example, but you need to know about how this enzyme work with this case gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tuberkulosis itu tuh disebabkan oleh gangguan pada saat RNA polymerase, statement mana nih yang benar gitu. Nanti ada tuh. Berarti kita ingat prosesnya adalah protein sintesis ya. Sudah bukan DNA replication gitu. Itu yang harus di taking fokus di situ. Itu nomor 1. Ini Miss jadi petakan aja ya. Miss ceritakan dulu. Dicatat nih. Jadi nanti ketika belajar lagi bisa, oh iya gitu. Nah, kalau ini, observe the true statement about nucleotide properties, purine, pyrimidine, single or double, how many hydrogen bonds. Ini harusnya udah kebayang. Jadi mungkin nanti ada tabel gitu, yang mana yang benar tentang pernyataan purine, misalkan kayak, is it single ring or double ring gitu? Is it AG or TC or there are another nucleotide or some base nitrogen yang lain misalnya. And how many hydrogen bond? Kayak G sama C itu how many hydrogen bond, and A and T itu how many hydrogen bond. Because of this, the context is DNA structure, so you need to focus only for DNA nucleotide, right? Remember that we only have 4 type of nitrogen base. There are A, T, G, and C with no U because we talk about DNA, not RNA, right? Okay, so ini masih mudah banget. The next one is still DNA structure. It is about DNA replication theory. So the indicator of question is, you should suggest the correct statement about which row show the correct DNA of first, second, and third generation in a bacteria generation. So it talks about bukan complementary, tapi apa ya? Aduh. Oh ini semi-conservative theory. Jadi you should learn further about this on your textbook. And then number 4, it is still about DNA structure. It is about nucleotide structure. Sekarang tanya, kalau misalkan boleh jawab di kolom chat, boleh unmute. Kalau bicara nukleotide itu tuh bicara apa aja ya? Satu nukleotida itu tuh terdiri dari apa aja? Satu nukleotida itu terdiri dari apa aja? Jangan sampai salah ya untuk istilah asam amino, nukleotida, terus nitrogen base. Ayo dong, kok sepi? Phosphate. Alright, phosphate, and then Sugar. sugar pentose, correct, and then Nitrogenous base. yeah. Okay, right, Devenda. I'll give you 1 stars. Nitrogenous base. Nah, so when we talk about ATGC, ini tuh adalah nitrogenous base gitu, bukan nucleotide. Kalau nucleotide itu kita harus tahu di sini adalah P plus GP plus NB gitu. Oke. Jadi itu yang harus kita P, GP, NB. Nah, yang nitrogenous base-nya baru tuh. Jadi kalau kita bilang purine and pyrimidine, it's about nucleotide or nitrogenous base. Kalau kita bilang purine and pyrimidine.
Jangan sampai yang lain tidur ya. Ini penting nih. Biasanya yang nggak dibahas nih, langsung dikasih-kasih aja. When we talk about purine, pyrimidine, single or double ring, ini kita lagi bilangin nukleotida atau lagi bilangin nitrogenous base ya. Apa deh? Nucleotides. No, it's about this one. Purin itu anggotanya apa? G sama A. Pyrimidine itu anggotanya apa? T and C. So, it talks about nitrogenous base. Ini NB semuanya nih. Kita bicara NB, bukan bicara nukleotide. Oke. Nomor 5 juga masih sama tentang nucleotide structure. Jadi nanti juga bakal kita lihat mana statement mana yang true about this. Jadi ini either 2 or 3 yang mana gitu. Yang 2 tuh apa sama apa, yang 3 apa sama apa gitu. Okay. The next one is DNA structure, still about DNA structure. Jadi beda nucleotide structure, beda DNA structure ya. Kalau DNA structure, kalau nucleotide structure itu adalah satu strand-nya dari kalau DNA structure ya DNA-nya gitu kan ya, double strand itu ya kan. Gitu. Jadi indikatornya adalah state the true structure about DNA properties. Dalam hal ini adalah nitrogenous base. Mungkin nanti misalkan nih soalnya yang manakah yang benar misalkan tentang urasil gitu, misalkan gitu. Atau misalkan kalau di DNA nggak menghasil sih. Misalkan which one is the correct statement about timin misalkan gitu. Timin adalah misalkan purin atau pyrimidine, misalkan nanti ada beberapa pernyataannya di situ. Kita pilih yang mana yang betul seperti itu ya. Gampang kan? Masih gampang ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Aman? Oke. Lanjut ke nomor 7. DNA structure, DNA replication theory. Jadi fokus ke sini ya pembelajarannya. Jadi misalkan pun bingung pas baca ini, lihat ke sini-sini, oh dia DNA nih, berarti nggak mungkin masuk ke protein sintesis gitu. Ini udah dipetakan se-clear mungkin. Kalau misalkan memang masih ada yang belum jelas ya silakan nanti diskusi atau misalkan gimana gitu. Suggest the correct statement about which row show the correct DNA of first, second, oh ini kayaknya oh enggak, ini tadi udah ya, udah selesai, udah dibahas. Next, nomor 8. Ini tadi semi konservatif ya. Nah, yang nomor 8, analyze sequence of DNA by seeking a molecule transfer with anticodon. Nah, kalau ini nanti bakal ada kode-kode kayak ATG atau segala macam itu. Nanti kita disuruh mungkin bukan rekayasa kita cari, kita korek apa kalau transfer RNA-nya kodenya akan jadi apa gitu. Terus itu sih, ini jadi kode-kode lah. It's about code. Nomor 9, measure how many hydrogen bond holding the two strand. Oh ya. Jadi ini nanti ada ilustrasi yang kayak double strand gitu. Double strand illustration gitu. Terus nanti di situ ada keterangan, misalkan ada G sama C. Nah, kita suggest gitu, kita tebak gitu. Kita suggest, ini harusnya katanya suggest nih. Kita harus suggest how many hydrogen bond holding ya. Jadi kita kayak ini ada berapa nih? 3 atau 2 gitu. Itu nomor 9. Ini agak cepat ya supaya dapat nih waktunya. Selain ini kita mau bahas juga kan ya, lanjut ke transport in mammals. Lanjut 6.2.
mutasi. Jadi nanti tuh akan ada strand, terus dia akan bilang nih, akan terjadi mutasi pada basa nitrogen nomor berapa gitu. Sehingga hasil DNA-nya yang benar, hasil rekapan RNA yang benar itu yang mana nih di bawahnya, misalkan kayak ATGC apa tuh, yang mana yang benar gitu, yang mana yang salah gitu. Setelah terjadi mutasi, jadi kita harus analyze dulu ya mutasinya di bagian mana gitu dan lain sebagainya. When we talk about mutation, kita juga akan belajar kan kayak terkait apa namanya, terkait penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh mutasi. Cuma kita belum belajar lanjut, tapi nanti kita akan belajar ini lebih lanjut ketika kita bidding national curriculum. The next one, nah jadi Miss tuh bagi, karena ini ada 25 soal ya, 10 itu nucleic acid, babnya nucleic acid and protein synthesis, apart kayak 8 soal deh kalau bisa salah. Iya, 7 soal berarti transport in plant. Nah, sisanya itu, 3-nya itu dalam hal ini kan multiple choice ya, adalah transport in mammals and blood component. Gitu. Tapi yang sudah kita bid tentunya, yang sudah kita sudah pelajari gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 itu transport in plant. It is about transport structure. Jadi nanti bakalan ada penampang gitu, kayak ya entah itu xylem, entah itu phloem, entah itu bagian dari roots atau part of plant ya. Nanti Miss lihat dulu bagiannya apa ya gitu. Ntar Miss lihat dulu ya di soalnya. Sebenarnya Miss sudah bikin soalnya, hanya saja kan tidak boleh dipublish. Yang boleh dipublish itu adalah ininya aja, kisi-kisinya aja. Tapi ini belum spesifik, nanti Miss akan spesifikkan dulu. Nomor 11. Bentar ya, guys. Jangan tidur, guys. Jangan tidur. Organnya di sini ada 3 nih. Ada leaf, ada stem, ada root. Nah, nanti itu akan ada petunjuk tuh, kayak ini yang terjadi di bagian ini tuh proses apa gitu, proses apa. Jadi yang harus disoroti prosesnya itu adalah transport of, ya of course, between these two lah, atau transport sucrose. Ya, karena kita belajarnya transpiration, ini kan, karena kita belajar transpiration and translocation, gitu kan ya. Kalau transpiration itu adalah water, kalau translocation itu adalah amino acid food lah, pokoknya gitu. Itu soal yang nomor 11 nih. Clear? Nomor 11. Bersuara dong. Clear, Miss. Oke. Yang lain mana nih? Yang ini aja bersuara. Sabina, Raka, Oyip, Met. Siap. Ya, Miss. Nih. Berisik dong. Sedih amat dah. Sepi banget. Oke. Nomor 12, transport mechanism, tentang transpiration of course gitu. Nah, terus soalnya tentang apa gitu ya. Nomor 12. Oh. Ya, jadi external factor. Jadi ini harus apa sih faktor apa yang mempengaruhi laju atau pelan atau cepatnya dari transpirasi gitu. Apa sih faktornya gitu? Kalau di sini jawabannya ada suhu gitu ya. Nih ya, Miss bocorin dah. Nah, nih ada temperature gitu. Is it temperature? Terus ada juga dia bilang tentang wind speed.
terus juga ada humidity, terus juga ada sunlight. Mama Lemon di sini. Oke, itu transpiration. So transpiration is about transport of water, of course, gitu kan. So let's move to other number. Transport in plant, transport structure. Jadi ini kita bicara tentang seropitik. Nah, kalau kemarin tidak terlalu fokus ke seropitik, sekarang cobalah lihat-lihat. Jadi di bagian akhir itu ada seropitik kan ya. Seropitik itu tumbuhan apa ya, Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Kelompoknya seropitik nih, yang bahas seropitik. Masih ingat nggak seropitik itu apa? Tumbuhan itu ada higrofit, ada serofit. Yang Baru di belajar. Apa? yang kayak di gurun-gurun itu, Miss, kayak kaktus. Yes, bener banget. Serofit itu adalah plant kan dia bisa adaptasi dengan daerah yang kering gitu. Betul banget Santika, thank you. I give you stars. Tumbuhan ini tuh biasanya bisa tahan di ya yang kering banget ya, tandus kayak gitu-gitu. Itu serofit, ingat ya. Serofit itu adalah tumbuhan yang dia bisa meskipun airnya sedikit tetap bisa hidup gitu. Itu dia si serofit itu begitu. Gitu. Contohnya serofit itu apa, Miss? Gitu. Ada yang nanya nih, contoh serofit apa aja, Miss? Ya, ada kaktus gitu kan ya. Salah. Kaktus, ada lili gurun, sebenarnya Miss juga belum tahu. Pohon kurma atau phoenix nih. Nama kurma ini bagus banget nih. Dan ternyata aloe vera itu juga adalah termasuk dari seropitik. Terus sansevieria, kalau yang mamanya suka tanam-tanaman, tulisannya nggak tahu ada bener atau enggak gitu. Itu adalah contoh-contoh seropitik. Jadi dia punya jalur tersendiri lah gitu. Nah, nanti akan ada nanti tuh akan dikasih kayak foto micrograph gitu. Foto micrograph. Jadi kalian harus perhatikan struktur dari seropitik yang ada di buku. Yang ada di buku. Ini Miss kasih bocoran lagi. Terkait apa aja Miss yang harus diperhatiin? Lihat, ya apa aja dari epidermisnya sampai ke bagian paling dalamnya. Ya, gabung-gabung dan bahasanya. Perhatiin tuh, di mana stomatanya gitu. Dia punya kutikula atau tidak? Kutikula tuh lapisan lilin di atas epidermis ya. Jadi kalau sel yang paling terluar dari tumbuhan itu adalah epidermis, nah dia tuh di atasnya epidermis. Biasanya dia kayak bening gitu kelihatannya kalau dari preparat. Jadi foto micrograph ini adalah gambar asli ya. Nanti akan ada gambar asli dari mikroskop gitu. Terus kalian disuruh observe. Yang mana nih? Struktur apa kira-kira yang ada gitu. Apakah 1, 2, 3, nanti ada beberapa struktur gitu. Gitu-gitu. Itu nomor 13. Nah, 14 sudah transport structure, jadi ada xylem vessels. Ini kata kuncinya Miss kuningin ya. Jadi jangan bacanya terputus xylem aja, padahal yang ditanya xylem vessels element. Jadi di dalam xylem vessels element itu ada apa aja sih? Apakah dia ada mitokondria di situ, gitu ya? Apakah dia ada plasmodesmatanya, ada sitoplasmanya enggak, gitu-gitu. Itu, ini soal ini nih. Tuh. Yang nomor 15. Oh, jadi ini nanti akan ada, kita lihat ya nih. Transport in plant katanya, transport water or transpiration. Describe sequence of pathway. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4 step-stepan dari transpiration.
Terus kita harus ngurutin gitu, yang mana yang duluan, apakah nomor 2431 atau 2134. Urutan yang benar dari waternya masih di lingkungan sampai dia bisa masuk ke root gitu, root Sanaya gitu. Itu ya, nomor 15. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Miss lanjut? Miss. Ya. Ini paham ya, Miss, kalau ada suara palu-palu itu yang pathway itu yang simpla sama apoplas kan ya? Pathway Yang nomor 15. nomor 15 itu transpiration. Dan jadi transpiration itu tuh dari mana ke mana dulu nih? Misalkan dia dari bintil akar masuk ke bagian epidermisnya kah? Terus dia kemana, belum menyentuh simplas apoplas ini masih kayak transpiration in general. Begitu. Oke, Miss. Oke, Matt, thank you. Number 16. Describe the true example of mass flow system in a plant. Oh ya, jadi di soal ini nanti akan ada beberapa kegiatan nih, seperti misalkan nih ya, contohnya ya Miss kasih tahu nih, ada loading of amino acid, ada movement of sap through the phloem, gitu-gitu. Pokoknya ada beberapa kegiatan, terus kita analyze yang mana yang merupakan contoh dari mass flow. Jadi transport by mass flow itu contohnya tuh di proses mana? Itu aja sih. Tidak susah ya. Lanjut. Oh ya, ini mass flow intinya, jadi nanti kata kuncinya dilihat ya kalau belajar, supaya lebih gampang lihat kata kuncinya. Next, transport of water, masih transpirasi gitu. Oke, nah jadi di sini nanti ada grafik, di nomor ini ada grafik. Explain the correct statement about the graphic how plant was growing in natural condition, find the true fact. Yes, jadi nanti itu ada grafik nih guys. Grafiknya itu adalah rata laju transpirasinya dengan kondisi tumbuhnya. Jadi kayak siang, malam ke siang lagi gitu. Nanti ada grafiknya. Terus kalian disuruh analisis di manakah puncak transpirasi yang paling bukan efektif, yang paling berjalan baik lah gitu. Pada posisi yang mana si grafik ini gitu. Nanti disuruh analyze grafik. Jadi memang secara soalnya untuk pas ini itu harus dibuat dengan tingkatan 3. Jadi misalnya pakai C3, C4, C5. C3 itu bisa kayak menganalyze, C4 itu bisa menemukan hasil analisisnya, C5 itu tuh bisa mencipta itu maksudnya menyimpulkan seperti itu ya. Jadi pakai ini namanya taksonomi Bloom, jadi tingkat kesukaran masalah gitu. Nih, nomor 17. Nomor 18 sudah masuk nih ke transport in mammal. Tapi kita baru bicara, nanti kan kita akan bicara ya tentang kapiler, tissue cell, and lymph vessels, meskipun belum kita ini kan. Nanti jadi di sini akan ada, soal nomor 18 itu akan ada gambar, diagram dari kapiler, terus kita disuruh kasih kayak labeling gitu, yang manakah jadi kan nanti ada kapiler, ada tissue cell, ada lymph vessel. Nah, proses apa sih yang terjadi di sini itu? Proses apa yang terjadi di masing-masing ini? Di kapiler itu ada proses apa? Apakah difusi kah? Apakah apa? Di tissue cell itu ada kejadian apa? Dan di lymph itu ada kejadian apa? Itu. Ini, oh iya, ini Miss masukinnya C5 sih. Nah, nomor 19, ini gampang banget. Jadi kita mencari the true statement about double circulation. Jadi mana yang benar tentang double circulation? Kita analyze di situ. Yang mana kita udah belajar ya, double circulation itu adalah blood move twice in one cycle gitu. Jadi dia move-nya 2 kali gitu. Itu pengertian simpelnya.
Nah, lanjut nomor 20 kita udah belajar blood component. Kemarin kita udah belajar kan ya? The cell of blood gitu. Nah, di sini Miss pakainya gambar. Jadi mungkin sama kayak yang kegiatan kemarin, kita akan labeling mana nih yang monocyte atau yang mana yang lymphocyte, mana yang neutrophil, mana yang basophil misalkan gitu. Jadi you need to pay attention to the figure that I already showed to you before gitu. Begitu deh. Besok kalian ke sekolah ya? Iya, Miss. Jumat. Jumat ya benar. Lanjut. Udah. Iya, udah selesai tuh yang multiple choice question-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini dulu ya, lanjut dulu ke essay-nya. Jadi di essay atau di structure question-nya, soalnya tuh panjang, cuma tidak sulit Miss buat gitu, karena mengingat waktunya juga. Dan kalau misalkan di structure question Cambridge itu kan satu nomor bisa beranak pinak, tapi Miss coba kayak objektif tuh ngambil satu aja gitu, misalkan pertanyaannya atau 2 pertanyaan aja gitu, tidak semuanya yang saya ambil. Nah, yang nomor 1 di sini bicara tentang nucleic acid and protein synthesis. Jadi soalnya tuh gampang banget, kalian pasti bisa. Jadi kayak disuruh labeling yang mana yang A, mana yang T, mana yang G, mana yang C. Itu doang gitu. Nah, terus di sini ada kata kuncinya adalah Watson and Crick. Ini yang paling harus dilihatin sih. Apa sih maksudnya gitu? Jadi kan kalau pernah ingat, ntar, Miss buka Google dulu. Buka Google dulu. Google. Watson and Crick. Oh, sorry. Nah, sudah terlihat ininya? Udah, Miss. Oke. Jadi kan yang penemu DNA itu tuh dikatakan tuh adalah Rosalind Franklin. Kalau di buku coba kalau misalkan Rosalind Franklin. Jadi yang Miss pernah cerita, bukan ke kalian. Ke kalian deh cerita yang kita tuh kalau jadi ilmuwan, selain kita neliti, kita juga harus bisa nge-publish, kayak kita ngasih tahu ke forum kalau ini temuan kita. Nah, permasalahan di Watson and Crick dan Rosalind Franklin ini adalah dia neliti, dia nemuin modelnya, tapi yang mengkomersilkannya dia, sehingga yang dapat penghargaan itu adalah dia. Sampai dia jadi kayak 100 perempuan paling berpengaruh di dunia gitu, si Rosalind Franklin ini. Dan dia istilahnya kayak jadi penemu dari si model DNA, struktur DNA gitu. Dia dapat Nobel tuh waktu itu. Model dia tuh kalau nah gini, dia dapetin model ini, double helix. Yang mana di tahun sebelumnya sebenarnya sudah dikerjakan oleh si 2 sahabat ini. Dia udah bikin modelnya nih. Nah, nanti di situ kalian akan disuruh explain, suggest and explain how Chargaff itu apa coba? Chargaff ini. Jadi bagaimana si struktur ini itu bisa pokoknya nanti ini ada di textbook. Jadi kalau misalkan baca textbook, baca ngapain sih si Rosalind Franklin ini bisa jawab ini. Jadi bagaimana sih si dia ini nih bisa akhirnya kebayang sama si Watson and Crick itu sebagai model DNA yang idenya katanya dicuri oleh dicuri dan dimodifikasi oleh Rosalind Franklin ini gitu. Itu soal nomor 1-nya. Simple aja sih, kayak cuma bercerita gitu. Jadi ya baca aja tentang Watson and Crick itu dia ngapain, dia bikin model apa. Selanjutnya, ayo kita kembali ke tadi ke nomor 2. Salah. Ini.
Nah, selanjutnya ini nomor 2. Nomor 2 itu adalah nanti ada struktur mRNA dan ada struktur DNA. Nah, kalian tuh disuruh jelasin apa bedanya mRNA dan DNA. Beda strukturnya apa? Dari mRNA tentunya beda ya. Dari prosesnya pun sudah beda. Gitu, bedanya apa? Gitu ya. Itu sih, ya ini jelasin aja gitu. Tapi konteksnya juga gitu. Terus nanti di soal itu juga ada, oh iya, ada ini mutasi. Di nomor berikutnya ada mutasi. Jadi nanti akan ada beberapa asam amino yang deleted. Jadi ada namanya, ada kejadian mutasi namanya delesi. Delesi itu adalah hilangnya beberapa part, beberapa komponen dari kromosom gitu. Nanti dia bilang tuh asam amino nomor 6-nya hilang. Maka sekuensnya jadi apa aja. Nah, kalian tulis tuh misalkan kayak jadinya CAC bla tapi GGA-nya hilang karena GGA itu adalah amino acid yang nomor ke-6. Ini gampang lah ya. Gampang ini. Kalau memperhatikan ketika kita main kode-kode kemarin sih gampang. Ini mah gitu. Nateus. Nah, baru nih nanti di nomor 23 ini nih meta bakalan ada pathway-nya. Iya, kita bakal yang pertama kita bakal menamai sel. Jadi nanti tuh ada akar, ada penampang akar. Nah, bagaimana air itu tertransport? Jadi nanti yang pertama yang akan ditanyakan tuh sel yang X itu tuh apa? Apakah itu rambut akar? Apakah itu xylemnya? Gitu. Jadi kita perlu tahu itu aja. Lebih gampang. Ini transport mechanism. Jadi kita disuruh jelasin bagaimana air itu berpindah gitu aja dari luar ke dalam. Ini kayak pengulangan, repetisi. Kalau yang tadi kan kita cuma pilih, kalau ini kita jelaskan dengan kata-kata kita gitu. Terus, nah yang terakhir ini sama. Miss nggak minta jelaskan untuk komponen of blood ini, tapi kita disuruh labeling aja. Ada beberapa sel darah, nanti kita disuruh labeling mana yang sel darah merah, mana yang sel darah putih, mana yang keping darah, gitu-gitu. Oke, itu tentang kisi-kisi untuk PAS. Jadi ada 25 soal, 20 multiple choice question, 5 essay atau structure question. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya sebelum kita move? Miss, mau tanya dong, Miss. Boleh. Kan, nah, tadi kan ada yang Watson and Crick yang nomor 21. Itu tuh kita berarti ngertiin aja gitu kan, Miss, kayak mereka buatnya kayak apa gitu kan, Miss? Iya, mereka buatnya kayak apa, terus pertimbangannya mereka tuh apa. Kalau praktikalnya kan sebenarnya Miss sudah suruh kalian buat ya yang mode of DNA itu, yang kalian bikin video satu-satu, kalian menjelaskan. Itu sebenarnya secara modelnya sudah, tapi kita perlu baca sejarahnya dikit lah, gitu kayak tahu-tahu apa sih pertimbangannya si Watson and Crick ini untuk membuat model ini tuh, mereka tuh kebayangnya tuh apa gitu. Oke, mungkin dibilang double helix berarti semi berputar gitu. Atau apa? Atau kita boleh lihat dulu deh. Kita lihat dulu ya. Ntar kita stop share dulu. Kita cari di Slack. Kita buka buku dulu. Sebelum tidak boleh buka buku, marilah kita membuka buku. Kita sebentar lagi kan ujiannya ya? Penghujung. Iya, Miss. 2 minggu ya kalau nggak salah.
2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya boleh lah ya, tapi ya kita selingi dulu sebelum kita balik ke Transport in Mammals yang panjang ceritanya itu. Oh, berarti kita kapan mau praktikum ya? Kalau gitu berarti sama Miss, kalian nggak pernah ke... Oh, ini nanti minggu depannya rolling nggak ya? Gimana, Miss? Rolling Ini kan kayaknya. biasanya rolling ya. Ini kan kelas 12 sudah 2 kali nih ganjil genap, nanti rolling lagi kan ya? Iya, Miss, rolling. Nanti kelas 11-nya kelas 11-nya Rabu, kelas 12-nya Jumat, kelas 10-nya Senin. Ya, nggak kena dong kita. Iya, Miss. Berarti 2 minggu lagi ke depan, 2 minggu depan berarti nggak kena. Berarti 3 minggu lagi baru kalian kena Senin. Iya, Miss, tapi 3 minggu lagi kan ini? PAT. Ya, PAT. Aiko. Gak apa-apa kan, ini kan soalnya sudah diinput. Berarti kan yang materi, maksud Miss yang kita ada mau praktek gitu loh. Kita mau praktek itu berarti kan nggak bisa, tapi nggak apa-apa sih, setelah PAT aja kita lanjutkan. Ntar, Miss, share screen dulu. Nah, ini yang Miss bilang tadi ya, 3, yang mana yang 3, mana yang 2, T sama A itu ternyata 2, ini C sama G itu 3, gitu. Ini DNA sama RNA, bedanya. Nah, ini nih. Nah, ini. Watson and Crick with their demonstration model of DNA. Rosalind Franklin produced the key X-ray diffraction pattern of DNA. Oke, kisi-kisi yang diupdate kirim ke grup. Oke. Watson and Crick. Nah, jadi Watson and Crick itu conclude that DNA is a double helix consisting of 2 polynucleotide strands with nitrogenous base tacked on the inside of the helix like rungs or twisted ladder. Terus ya jadi dia tuh bilangnya bahwasannya tuh ada yang mengkoneksikan gitu. Terus bahwasannya DNA itu tuh anti paralel. Jadi ada yang satu arahnya ke atas, ada yang satu arahnya ke bawah. Dan itulah yang membuat double helix chain ini susah untuk dilepaskan, misalkan gitu. 10 per turn of helix, parallel strand to... Oke. Nah, ini ceritanya di sini nih, Francis and Crick laid the foundation of new branch of biology and achieved this while still young men within 2 years of the understanding of natural gene in chemical terms. Crick and Watson brought together experimental results of many other workers, and from this evidence, they deduced the likely structure of DNA molecule. Erwin Chergaff measured the exact amount of the 4 organic bases in one sample of DNA, and found the ratio of AT and CG was always close to 1. Oke, jadi kalau menurut Erwin Chergaff, ini kita cerita sedikit ya, masalah cerita sejarah DNA. Komponen DNA di kita itu tuh selalu near to 1 perbandingannya. Jadi kayak A sama T-nya, G sama C-nya gitu tuh pasti near to 1. Mendekati 1 banget terus gitu. Hampir seperti itu selalu. Nah, kalau Francis and Crick, kesimpulan ini nih yang harus kita cermati untuk bisa jawab soal yang tadi gitu. Itu sih kalau tentang kisi-kisi pas ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Thank you, Miss. Udah ya? Oke. Nah, jamaah
itu dialah tadi pembahasan tentang PAS gitu. Semoga PAS-nya berjalan dengan lancar, mendapat nilai yang memuaskan, dan untuk standar minimum ketuntasannya masih sama ya, masih berapa kemarin kesepakatan sama Miss? 75 or 80? Berapa San? 80 kalau nggak salah sih, Miss. 80 ya. Iya, jadi aduh Miss tuh lupa terus, maaf ya. Miss tuh lupa terus. Jadi setiap tahun tuh kesepakatannya per level tuh beda gitu. Ada yang nggak sepakat 80, maunya 75 aja gitu. Ada yang mau push rank pengennya 80. Jadi kalau nggak 80 berarti remet ya. Gitu. 80% harus benar. Ya begitulah tuh ya. Nah, kalau bisa nanti dikerjakan dengan hati-hati gitu. Oke, that's all about PAS. Semoga nanti ujiannya diberikan kelancaran dan juga persiapannya matang. Ya, kenapa Miss kasih tahu sekarang? Mana tahu nanti misalkan biologi dapatnya hari apa, jadi biologinya udah dipelajarin dulu gitu loh, udah dicicil. Karena udah ada infonya nih. Nanti yang usul misalkan gitu ya. Mudah-mudahan sih. Biasanya setiap guru juga akan memberikan kisi-kisi sih terkait dengan materi apa yang mau diberikan gitu. Oke, nah kita tarik nafas dulu 3 kali dalam. 3 kali, terus boleh minum dulu yang mau minum. Kita sekarang lanjut ke bahasan hidup kita, bahasan hidup. Part 8, we talk about, it's not about transport in plant. We will further talk about transport in mammals. So in our previous meeting, we already discussed about the properties of blood, right? We have discussed about what is the double circulation or the closed circulation, what is the simple circulation of the fish. Wait. Miss agak memusingkan, Miss. Ya udah, sabar aja. Ini sudah siapin tadi, tapi karena cari itu jadinya agak. Oh my god, sorry. Okay, we already discussed about what is closed and double circulation. We already see how is the structure of both the heart of fish, insect, and also human and animal or mammals. We already go through what is the transport medium. So the transport medium is the blood, right? So blood is full of albumin control gitu. Nah, ini Miss ada yang kemarin Miss ada yang miss. Jadi kemarin kan kita udah cerita banyak nih about the blood as a transport medium. But Miss belum sampaikan tentang ini. Miss baru jelaskan yang ini kan ya, component of blood. This one kita belum diskusikan tentang ini. Jadi blood itu kita tahu adalah plasma gitu ya. Di dalam plasma itu banyak nutrien-nutriennya, such as hormone gitu ya. Terus ada juga excretory product that mainly biasanya adalah urea yang tidak berguna tapi harus dibawa sama blood juga untuk dikeluarkan seperti itu. Plasma also contain dissolved protein. The principle of blood protein is albumin. Jadi protein yang paling banyak di darah itu adalah albumin gitu. Oh, Miss kayaknya sudah deh ceritain ini. Jadi apa sih Miss fungsi albumin di dalam blood itu? So the function of albumin in our blood is they has a role to regulating the water potential of the blood. So albumin itu mempertahankan agar cairannya plasma darah itu tidak banyak leaving the capillaries. Karena kan gini, plasma itu adalah air ya. Oke.
Ya enggak? Jemaah? Iya, Jemaah? Oke. Plasma is bukan mostly, tapi dia adalah air memang gitu. Dan kalau air itu sifatnya dia akan memiliki kecenderungan untuk berdifusi gitu ya, untuk pergi ke water potensial yang lebih minus atau misalkan untuk mengalir gitu kan. Dan dia kalau bicara air tuh osmosis lah pasti. Akan punya kecenderungan yang tinggi banget untuk langsung kayak air tuh pengennya menyeimbangkan tekanan gitu. Itu tuh kecenderungannya air. Nah, kalau misalkan plasma darah kita tuh kayak sering banget leaving the capillaries, apa yang akan terjadi pada tubuh kita akan kekurangan cairan. Darah kita jadi anemia sepanjangan gitu kan ya. So, itu adalah fungsi dari albumin. Albumin itu tuh menjaga si darah supaya tetap pada kapiler. So, dia nggak akan rembes keluar. Dibantu dengan hemoglobin juga gitu. Gitu ya. Tuh. Nah, selain ada protein tadi, makanya darah itu kalau misalkan kalian pernah mencium bau darah kering atau misalkan mungkin yang girls nih udah tahu kalau misalkan darah itu nggak enak nih baunya, kayak misalkan saya nggak mau masuk FK karena saya darah itu baunya ada kayak bau-bau pepton. Pepton itu adalah main substance yang ada di protein, jadi kayak bau, ada beberapa saatnya kayak ada bau amisnya juga gitu, because it's full of protein kayak gitu. Nah, terus ada di darah juga ada antibodi ternyata gitu ya. Nah, kita udah bahas kemarin ini di mana plasma, ada sel, mainly adalah plasma, terus ada sel, selnya ada. Nah, ini lihat ya, yang kayak bantal tidur monosit, yang bantal tidur kempes neutrofil, yang bulat banget. Pokoknya kalau antibodi itu paling kuat aja. Antibodi itu paling kuat, paling sempurna, paling gendut gitu misalkan ya. Kalau yang monosit dia karena untuk ngunyah bentuknya mirip Pac-Man gitu. Kayak gitu-gitu ya. Terus ada platelets yang fungsinya untuk clotting mechanism. Nah, itu dialah. Ya gampang lah pokoknya. Nah, sel darah putih ini terbagi dua. Ini kok udah bisa jelasin. Dicatat boleh, diingat boleh. Jadi, kenapa harus dicatat dan diingat? Supaya nanti kalian tuh tahu gitu. Kalau misalkan anak-anak kalian nanti ya entah kalian punya cucu yang kritis nanya, opa aja gitu. Misalkan ayah bisa katakan, atau misalkan kakak, ini aku kalau luka begini, aku harus ngapain atau harus kasih apa gitu kan. Misalkan cuci, kenapa dicuci gitu. Karena harus bersih agar tidak ada bakteri lain yang menginfeksi. Tapi sebenarnya kita kasih tahu ke anak kita jadinya keren banget ya. Dia bisa menjelaskan secara ilmiah. Ini kita jelasin. Tapi sebenarnya hebatnya tubuh kita ngajak anak kita, adik kita untuk bersyukur sama Allah. Itu udah punya sel yang bisa bersih-bersih, bilang gitu kan. Nah, ada juga sel yang bisa jadi antibody, namanya fagosit, dia makan nih, misalkan kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi partnya kita juga untuk mengedukasi adik kita gitu. Jadi kalian educated, kalian harus mengedukasi orang lain. Jadi kalau misalkan belajar, kita tahu, kita pinter, nggak boleh kita simpan sendiri. Sifat ilmu itu amal jariah. Kalau misalkan kita tahu, kita kasih tahu ke orang lain jadi terselamatkan karena kita memberikan pengetahuan itu amal jariah kayak gitu. Jadi jangan pelit-pelit ilmu. Kalau teman mau minta ajarin, nggak boleh pelit, kecuali kalau nyontek. Kalau nyontek tuh nggak boleh. Itu mendidik teman kita jadi tidak sportif gitu. Ini component of blood. Bisa dibaca untuk summary-nya. Nah, sekarang kita belajar blood circulation. Udah habis belum Miss Kiki ya? 11:09. Belum ya? Gengs? Belum Miss kayak. Kalau udah habis, bilang ya di chat, Miss. Attention kok di chat ini, Miss standby. Jadi, di mamalia, nah ini harusnya kita ke lab nih. Kita bakal lihat bagaimana sih darah itu terpompa bagian mana gitu ya. Singkat ceritanya seperti inilah. Gitu, seperti ini. Jadi, aduh. Ada mbaknya. Oke. Jadi,
beginilah blood circulation in mammals. Dan utamanya yang harus kita soroti di sini adalah bahwasanya di peredaran darah kita tuh punya 3 macam, ada arteri, ada vena, dan kapileris. 3 ya, ingat nih. AVC. AVC, arteri, vena, dan kapileris. Gitu. Arteri itu apa, Miss? Yang bawa merah nih, Miss. Iya, dia membawa darah bersih. Yang vena apa, Miss? Iya, dia membawa darah hasil transportan, jadi darah balik gitu. Kalau kapiler apa, Miss? Nih, kalian lihat nih di sini. Di antara di kepala, di paru, di jantung, di hepatic vein, di perut kita, di ginjal, di testis kita, di ovaris kita, dan di kaki kita, itu rata-rata ada kapiler. Ini kapiler nih ya, yang kayak gini. Kapiler itu fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran. Jadi, ada jalan-jalan arteri, ada jalan kecil gitu. Jalan yang besar itu namanya arteri kan biasanya. Nah, jalan yang kecil itu biasanya umpamakanlah gang-gang itu adalah kapiler. Jadi dia tempat bertukarnya di situ. Gitu. Nanti kita bakalan lihat. Tuh, ini sistemik tuh seperti ini. Jadi darahnya keluar dulu, masuk. Jadi di semua organ kita, organ terminal ya kayak kepala, di sini, di ginjal, yang sifatnya ada pertukaran, pasti ada kapilernya. Gitu. Di lungs pun, kenapa kita menghirup darah, kenapa kita menghirupnya oksigen, kenapa nggak keluarnya darah gitu? Karena kita punya kapiler yang dia memang ngambil oksigen aja dari paru kita gitu, dia nggak ngambil, maksudnya dia nggak tembus darah. Dan kapiler itu sangat kecil, jadi sistemnya si oksigen pun itu yang ada di sana ke kapiler kita, ke kapiler kita tuh bukan kayak ada pembuluhnya langsung masuk, enggak, dia cuma kayak bertukar gas lewat membran gitu loh, jadi oksigennya diambil. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Nih, di sini nih kita akan pelajari nih. Mana ya? Nah, di sini nih. Ini kapiler tuh kecil banget. Nah, nanti di sini akan ada ini nih. Akan ada sel kan? Nanti misalkan andaikan ini adalah sel di paru-paru. Nah, maka oksigennya kan akan ada di alveolus kan? Alveolus itu akan melepaskan oksigen. Nah, si darah kita ngambil tapi lewat membrannya. Jadi sini ada wall-nya kan, ada selnya. Jadi selnya kayak berosmosis difusi. Itulah kenapa transport zat itu dipelajari duluan sebelum kita mempelajari organ transport in mammals-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang pemetaan materi Cambridge itu komprehensif sekali. Dari yang kita harus tahu dulu alat-alatnya, sampai kita tahu bahan-bahannya, sampai kita tahu bagaimana cara bikin nasi gorengnya, istilahnya kayak gitu. Jadi makanya Miss Kiki bilang, kalau kalian nggak pay attention di setiap chapter ini, kalian nggak bakal nyambung dengan bahasan berikutnya. Contohnya nih, kita nggak pernah lihat yang mana itu serai, yang mana itu daun bawang, yang mana itu lengkuas, yang mana itu cabai, mana itu kunyit, mana itu bawang putih, bawang merah, kemiri, dan lada, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita disuruh ikut dari kantor lomba MasterChef. Apa yang terjadi? Kita bakalan bingung kan. Bisa jadi aja kita buat nasi goreng, tapi kita pakai ladanya banyak banget, misalkan gitu. Atau kita goreng ayam yang harusnya pakai pakai ketumbar ya kan, yang buat bumbunya si tempe gitu, kita pakainya malah lada. Lah kan jadi pedas gitu ya Pak. Bentuknya sama-sama bulat, tapi ternyata itu bukan lada, harusnya pakai ketumbar gitu kan. Itu makanya penting belajar
difusi osmosis dulu, baru kita belajar ini gitu. Nah, tantangan bagi seorang guru ketika mengajarkan itu adalah bagaimana cara dia nge-bridging materi ini ke materi yang lain gitu, just something like that. Miss Kiki banyak banget cerita, ya nggak apa-apa, tapi semoga nanti ketika dapat ceramah dan pengajaran dari Miss Kiki, kalian bisa relate, dan nanti kalau misalkan kalian ikut speaking, atau misalkan kalian ada di forum, kalian tuh lebih bisa tough dalam menjelaskan konsep-konsep gitu loh. Kayak kemarin kita punya chapter kan setelah ini namanya immunity ya. Di immunity infectious disease kita belajar tentang common issues, common case gitu, tentang epidemiologi, tentang penyakit-penyakit yang pandemik lah gitu. Dan lucky to know ketika senior kalian, Kak Amila, itu bilang gini kayak, Miss, kalau saya nggak belajar tentang immunity dan infectious disease waktu itu, mungkin saya nggak bisa relate kasus ini untuk jadi kind of example-nya gitu. Jadi dia bisa relate. Nah, itu ya seneng gitu jadinya, oh berarti Miss tuh hanya jadi fasilitator, selebihnya tuh kalian lebih pintar, kalian lebih cerdas lah dibandingkan Miss, karena Miss juga zaman kapan gitu gedenya, kalian zaman kapan, kalian bisa ini itu, yang mungkin Miss belum bisa gitu. Nah, harapan Miss, apa yang Miss berikan bisa dieksplor lebih jauh gitu, tapi dengan etika-etika dan juga dengan penyampaian yang pas gitu. Oke, ini terakhir lah ya, kita kenalan dulu nih. Jadi pembuluh darah itu ada 3 tadi, AVC, tapi turunannya ada banyak lagi. Contoh, nih bisa dilihat di sini, ada aorta, ada arteri, ada arteriol, ada kapilari, ada venule, vein, vena cava. Ini maksudnya apa, Miss? Sebenarnya kalau misalkan suka baca, bisa baca di sini. Nih, di paragraf ini nih. Nih, ya. Semuanya ada. Jadi aorta itu tuh adalah pembuluh darah besar. Arteri yang sangat besar. Jadi arteri yang sangat besar pertama kali, aorta tuh jadi kayak, bayangin ada labirin yang gede banget, itu namanya aorta. Jadi ketika dia keluar, dia gede tuh lubangnya kan. Nah, nanti ketika dia harus tertransfer ke tempat lain, dia mulai ngecil. Karena kan biar cepat nyampe ya, gitu ya. Nah, katakanlah gitu. Terus nanti ada arteriol. Lebih kecil lagi dari arteri, gitu. Jadi katakanlah gini, arteri yang besar, itu adalah aorta. Yang arteri biasa, yang jalan biasanya, itu adalah arterinya. Arteriol itu adalah percabangan dari arteri yang lebih kecil. Nah, dari arteriol ini nanti bakal ada kapilari, set, lebih kecil lagi, set, gitu. Jadi kayak apa ya? Jalan tol mungkin, jalan biasa, jalan kampung, gang, gitulah pokoknya. Nah, sama di arteri ini kan, di kapiler ini kan nanti dia bertukar nih. Baru nanti dia akan, venule itu adalah cabang vena. Ya tentunya gini loh, kalau misalkan alurnya dari yang besar, ke agak kecil, ke jalan kecil, ke gang, untuk keluar ke jalan besar kan kita harus ngelewatin gang lagi ya, ngelewatin gang lagi dulu. Harusnya ini warnanya tadi beda ya. Ngelewatin gang lagi dulu, balik ya kan, harus balik ke jalan besar lagi gitu. Sama. Jadi ini urutannya adalah besar, jalan biasa aja, tapi darah bersih gitu. Percabangan arterinya bertukar di sini, jalur pulang. Cabang vena, baru vena yang besar gitu. Seperti itu guys. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Give thumbs dong kalau aman. Habis. Give thumbs semuanya. Oke. Alright. Oke, thank you. Miss lanjut. Nah, itu kalau dari Miss. Nah, terus kita paling belajar struktur dulu deh, berapa menitnya ada sisa lagi. Nah, ini foto micrograph. Miss ingetin lagi ya, ini foto micrograph. Jadi gambar yang kita dapat langsung dari mikroskop. Kalau yang ini, itu adalah gambar yang skematik
figure, itulah katakanlah. Nah, kelihatannya memang berbeda toh antara arteri dan vena. Arteri itu lebih besar gitu ya. Dia punya outer layer yang lebih tebal, muscle-nya juga lebih tebal gitu. Karena kenapa? Istilahnya gini lah guys, kalian punya pipa, apa tuh, selang. Kalau kalian butuh ngalirin air biar, biasanya kan kalau pompaan paling kenceng dari pompa itu kan dia harusnya kenceng ya. Butuh sesuatu yang rekat, kuat untuk bisa mencegah biar selangnya tuh nggak kepental gitu kan ya. Nah, itulah arteri. Karena pompaannya itu sangat tinggi, darah bersih itu. Karena kan dia mau dipompain ke seluruh tubuh, ya kan? Jadi pastinya tekanan dari arteri itu lebih besar sehingga dia butuh properti lah yang lebih kuat gitu. Beginilah gitu. Nah, sedangkan kalau si vein itu biasanya dia lebih tipis segala sesuatunya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ujian, kalau ada dua kayak gini udah bisa dilihat harusnya, mungkin yang ini vena nih kayaknya, yang ini jelas nih arteri gitu. Nah, vena itu kadang-kadang suka kejepit juga gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Nah, terus apa lagi ya yang mau dijelaskan di sini di gambar ini? Oh iya, ini organ yang ada, organ apa ya? Ruangan yang ada di dalam pembuluh darah itu disebutnya lumen. So the hollow center of a tube is lumen. Jadi di mana-mana sih, bukan cuma di pembuluh darah. Kayak usus kita itu kan juga berongga ya, ada tempat buat lewatnya. Itu disebutnya juga lumen, lumen usus gitu. Di bronkus kita, di pernapasan, lumen paru-paru gitu. Apapun yang sifatnya ada vessels di dalamnya itu pasti disebutnya lumen. Perut di dalam kita, lumen lambung kayak gitu. Nah, ini kalau berkaitan dengan summary-nya. Jadi apa sih perbedaan dari arteri, kapiler, dan vena? Nanti kita akan main kuis ya biar asik gitu, biar ada. Miss, kita main cepat tepat yuk nanti. Ya, insya Allah kita main cepat tepat nanti. Nah, terus di sini ada valve. Jadi di vena ini kita harus bahwasanya gimana ya? Miss perlu mencari integrasi keislaman sih dari ini. Tapi kayak Allah itu tidak pernah salah menciptakan makhluk gitu ya. Bayangkan kalau di pembuluh darah vena kita tidak ada katup. Tidak ada katup. Apa yang terjadi? Darah kotor akan bercampur dengan darah bersih. Right? Karena kecenderungan air itu kan dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang tekanannya agak rendah kan. Itu kecenderungannya. Tapi Allah ciptakan darah kita itu tidak bercampur antara darah yang baik dengan darah yang sudah hasil metabolisme. Dikasih sama Allah di vena kita tuh ada katupnya. Katup ini pun ada yang menjaganya. Yang menjaganya ada tekanan, ya tekanan gitu. Kontraksi dari si muscles-nya gitu. Miss, kalau dia kebuka bakal ketutup lagi nggak? Subhanallah gitu ya, kayak si katup ini ketika dia ada darah kan tekanan ya, membuka tuh, swing, ngebuka kayak gini. Setelah darahnya lewat, dia bakal ketutup lagi. Makanya ada per berapa volume darah tuh yang akan tek 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 gitu tuh. Yang kita bisa dengar kayak dek 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 detak gitu. Itu adalah satu kali pompa jantung. Jantung pompa, lewat pompa ini masuk ser gitu. Nanti lewat lagi ser gitu. Kayak gitu sistemnya. Bersyukur tidak gitu. Jadi manusia yang menciptakan sempurna. Bersyukur gitu. Bukan cuma manusia tapi hewan-hewan lain juga. Oke, mungkin Miss akan cerita itu dulu sejauh ini. Nanti kita akan cerita tentang sistol dan diastol seperti yang Miss janjikan kemarin. Cuma kita harus mending pelan-pelan tapi paham betul dibanding Miss cepat-cepat tapi nanti kayak got nothing gitu ya. Kalau menurut Miss seperti itu. Nah, semoga nanti ini ada manfaatnya. Kita akan belajar juga, masih banyak yang kita perlu pelajari. Stay curious gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak hebat? Jika aman, acungkan tangan. Acungkan jempol.
Masihkah di sana semuanya? Oke, masih. Siap. Okay, so I think that's all for our meetings today. We stay fokus ya, stay fokus dan pokoknya sebenarnya sebisa mungkin mencari tempat ternyaman lah untuk bisa belajar dengan kondusif. Ingatlah bahwa saat episode per episode itu akan terlewati, tidak akan terulangi. Jadi pastikan setiap episode itu berharga dan ketika sebelum kalian tidur, kalian bisa membuat konklusi. Saya hari ini sudah belajar ini, saya tahu ini. Karena itu jauh lebih menunjukkan kalau kalian adalah manusia yang berhasil karena kalian melakukan perubahan setiap hari. Alright, so I think that's all for today. I'm sorry for all my mistakes. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berakhir 5 menit lebih cepat. Sehat selalu. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you, Miss.